di tentang pertemuan terakhir ya, sebelum minggu depan kita minggu enam dan UAS ya. Jadi saya menolak ya, nggak bisa offline karena habis ini saya mau ke Jeddah ya. Nah, presenternya sudah datang atau belum? Sudah, Bapak. Ya, silakan. Apakah bisa dimulai nggak, Bapak? Ya, ya, ayo silakan, silakan. Baik, Bapak. Oke, baik, permisi Bapak. Apakah suara terdengar dengan jelas? Suara saya? Ya, Terdengar. ya. Oke, baik. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teknologi dalam kawan sosial Islami, yaitu khususnya pada zakat dan wakaf dan crowdfunding syariah. Ya, sebelumnya sebelum kami melanjutkan pada materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Waris Ibrahim Sukri dengan NIM 142 dan rekan saya Muhammad Andika Resmia Saputra dengan NIM 019. Saya Sabrina Vinda Zevania dengan NIM 021. Saya Faiza Nabila dengan NIM 024. Saya Adi Widya Risha Nugre dengan NIM 206. Dan saya Felicita Elis Rismawati dengan NIM belakang 207. Baik, di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai platform vintage zakat dan wakaf, teman-teman. Nah, apa sih platform vintage zakat itu? Platform vintage zakat dan wakaf adalah sarana digital berbasis syariah yang memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial Islam. Nah, platform ini tuh memfasilitasi transaksi secara online, aman, transparan, serta memotong birokrasi antara muzakir sebagai donatur dan mustahik penerima manfaat. Kemudian, secara prinsip, para ulama kontemporer membolehkan pembayaran zakat melalui transfer atau sistem elektronik karena hakikatnya tetap terjadi perpindahan kepemilikan harta dari muzaki kepada mustahik melalui perantara amil yang sah. Nah, pada perkembangan teknologi ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Dulu zakat fitrah contohnya identik dengan penyerahan langsung beras atau makanan pokok kepada amil. Nah, sekarang teman-teman, masyarakat dapat menunaikannya melalui sistem zakat digital. Nah, kemudian ini tuh memungkinkan umat Islam untuk zakat via online dengan cepat dan praktis tanpa mengurangi keabsahan dan nilai ibadahnya. Di era modern yang serba cepat saat ini, layanan bayar zakat melalui platform digital menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, kesibukan pekerjaan, atau keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor zakat. Kemudian, adapun metode atau media pembayaran bukanlah sebagian dari rukun zakat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti transfer bank, dompet digital, atau pembayaran melalui website resmi tidak mengubah keabsahan zakat selama unsur pokoknya terpenuhi. Nah, kemudian zakat digital pada dasarnya hanyalah sarana atau wasilah. Dalam kaidah fikih sendiri disebutkan bahwa sarana dapat mengikuti perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, teman-teman, zakat digital bukanlah bentuk baru dari ibadah, melainkan inovasi dalam cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, teman-teman, di era digital yang serba cepat ini, zakat
Jadi salah satu rukun Islam memiliki potensi yang luar biasa untuk menjangkau lebih banyak mustahik. Dengan integrasi dengan fintech syariah ini membuka peluang baru yang efisien, transparan, dan mudah diakses bagi para donatur. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas apa sih tujuan fintech syariah ini. Nah, teman-teman, secara global, Islamic Fintech bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim, terutama di wilayah yang masih terbatas aksesnya terhadap perbankan konvensional. Next. Nah, ini teman-teman ada tips memilih platform fintech syariah, yaitu yang pertama ada terdapat izin resmi. Pastikan platform tersebut memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Kemudian yang kedua ada reputasi baik. Cari tahu, kita harus mengulik reputasi platform tersebut melalui ulasan online, testimoni pengguna, serta berita di media massa atau media sosial. Kemudian yang ketiga ada transparansi, di mana pilihlah platform yang menyediakan informasi lengkap tentang pengelolaan dana zakat dan program-program yang didukung. Kemudian yang keempat ada keamanan. Nah, pastikan platform tersebut memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan dana Anda, dana teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir ada layanan pelanggan, di mana kita tuh harus memilih platform yang memiliki layanan pelanggan yang responsif dan profesional tentunya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah gambaran zakat dan wakaf digital di Indonesia berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis Basnas. Potensi zakat nasional di Indonesia mencapai angka yang sangat menakjubkan, yaitu sebesar 327,6 triliun per tahunnya. Namun, jika kita melihat realisasinya pada tahun 2023, penghimpunan zakat secara nasional baru menyentuh angka 32,3 triliun atau hanya sekitar 10% dari total potensi yang ada. Ini artinya masih ada sekitar 90% potensi yang belum tergali. Gap yang sangat besar antara potensi dan realisasi inilah menjadi beberapa faktor penyebab utamanya. Seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya kepercayaan terhadap lembaga amil. Disinilah peran platform fintech menjadi sangat strategis karena teknologi digital mampu menjadi jembatan antara potensi yang besar dengan pelaksananya yang masih jauh dari optimal. Namun kabar baiknya, tren pertumbuhan penghimpunan zakat digital menunjukkan angka yang sangat positif. Digitalisasi pembayaran, penguatan regulasi, dan meningkatnya kepatuhan muzaki mendorong pertumbuhan rata-rata hingga 5-18% per tahunnya. Pada tahun 2023, total penghimpunan zakat nasional mencapai sekitar 33 triliun, kemudian meningkat menjadi estimasi 38 triliun pada tahun 2024, dan akan diproyeksikan menyentuh 45 triliun pada 2025. Sementara itu, untuk wakaf digital, transformasi dimulai sejak keluarnya Fatwa MUI nomor 4 tahun 2022 yang mengatur wakaf uang dan wakaf melalui uang secara digital. Digitalisasi wakaf uang memanfaatkan kemajuan fintech untuk memudahkan umat Islam berwakaf, khususnya wakaf tunai kapan saja dan di mana saja. Setelah memahami gambaran dan cara kerja dari platform fintech zakat dan wakaf, ada beberapa manfaat yang telah membawa platform fintech membawa dampak yang nyata, yang diantaranya meningkatkan partisipasi donatur. Aplikasi Kita Bisa, salah satu platform crowdfunding terbesar di Indonesia, mencatat kenaikan jumlah donatur hingga 30% sejak mengimplementasikan fitur digital yang lebih canggih dan mudah diakses. Menurut website IJS, ini membuktikan bahwa kemudahan akses berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam berdonasi. Yang selanjutnya, dampak yang kedua, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dengan platform fintech memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time yang dapat dipantau secara langsung oleh publik, muzaki tidak perlu lagi menunggu laporan tahunan untuk mengetahui kemana zakat
disalurkan. Dampak yang ketiga, jangkauan penerima manfaat secara lebih luas yang menjadi kendala distribusi zakat dan wakaf kini bisa menjadi diatasi dengan platform digital. Mustahik di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau secara fisik kini dapat menerima manfaat secara langsung melalui mekanisme transfer digital yang telah terverifikasi. Yang selanjutnya, dampak yang keempat, efisiensi operasional lembaga amil zakat, otomatisasi proses penghimpunan, verifikasi, dan distribusi melalui platform digital mengurangi biaya operasional secara menyeluruh. Hasilnya, proporsi dana yang tersalurkan langsung ke mustahik menjadi lebih besar karena overhead biaya administrasi dapat ditekan. Dampak yang terakhir yaitu peningkatan literasi zakat pada generasi muda dengan platform digital seperti ini menjadikan media edukasi yang efektif bagi generasi milenial dan generasi saat ini yang akrab dengan teknologi. Fitur kalkulator, zakat otomatis, konten edukatif, dan pengalaman pembayaran yang mulus guna membantu menormalkan kebiasaan berzakat di kalangan kelompok usia produktif. Namun dari beberapa manfaat implementasi fintech dalam pengelolaan zakat dan wakaf masih ada berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Menurut Saputri dan Hoiro et al. Menjelaskan beberapa hambatan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi ekosistem ini. Di antaranya ada kesenjangan literasi digital. Tidak semua segmen masyarakat muslim Indonesia memiliki kemampuan dan akses yang setara terhadap teknologi digital. Kelompok lansia dan masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi hambatan yang nyata dalam menggunakan platform fintech. Yang kedua, perdebatan keabsahan akad zakat digital. Meskipun fatwa MUI nomor 4 tahun 2022 telah memberikan landasan hukum untuk wakaf digital, perdebatan fikih kontemporer terkait keabsahan akad zakat yang dilakukan secara digital masih terus berlangsung di kalangan ulama. Isu ini memerlukan ijtihad yang lebih mendalam dan komprehensif agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan muzaki yang taat pada hukum Islam. Yang ketiga, ada masalah pada keamanan data dan risiko penipuan. Seiring dengan meningkatkan volume transaksi digital, ancaman keamanan data muzaki dan risiko penipuan dari platform ilegal yang mengatasnamakan dari lembaga resmi juga semakin meningkat. Literasi keamanan digital masyarakat perlu ditingkatkan bersamaan dengan penguatan regulasi pengawasan platform fintech zakat oleh OJK dan Basnas. Yang keempat, yaitu biaya investasi infrastruktur digital. Dengan membangun dan memelihara platform fintech yang andal membutuhkan investasi yang tidak sedikit, hal ini menjadi hambatan yang nyata bagi las-las yang berukuran kecil yang memiliki keterbatasan anggaran, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan kapasitas antara lembaga besar dan kecil dalam era digitalisasi ini. Alur kerja platform fintech untuk zakat dan wakaf dapat dipetakan menjadi 4 tahap utama yang berjalan secara berurutan. Dengan pemahaman tentang alur ini, membantu muzaki dan perwakaf untuk menggunakan platform dengan lebih percaya diri, sekaligus membantu amil dan nazir dalam mengelola sistem yang lebih akuntabel. Yang diantaranya yang pertama yaitu registrasi dan verifikasi. Muzaki atau pewakaf mendaftar akun di platform digital yang dipilih. Sistem kemudian melakukan verifikasi identitas untuk memastikan keamanan transaksi. Beberapa platform mengintegrasikan sistem KYC, Know Your Customer, untuk mematuhi regulasi perbankan digital yang berlaku. Yang kedua, yaitu kalkulasi dan penetapan niat. Platform menyediakan kalkulator zakat otomatis yang membantu muzaki untuk menghitung kadar zakat yang sesuai jenis harta dan nisab yang telah berlaku. Muzaki kemudian menetapkan jenis zakat, fitrah atau mal yang dengan nominal secara digital. Fitur ini mengurangi kesalahan hitung yang sering terjadi dalam kalkulasi manual. Yang ketiga, cara kerja pembayaran digital. Pembayaran dilakukan melalui berbagai kanal yang terintegrasi pada transfer bank, e-wallet seperti GoPay, OVO, dan link aja atau sering QRIS atau kartu kredit dan debit. Transaksi berjalan secara real time dan muzaki langsung mendapatkan bukti pembayaran elektronik. Yang terakhir, distribusi dan monitoring secara transparan. Dana yang terkumpul disalurkan ke lembaga amil resmi yang telah terverifikasi
Muzaki dan Pewakoh dapat memantau distribusi dana secara transparan melalui dashboard digital yang tersedia di platform setiap web. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara real time dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial umat. Next. Oke, baik teman-teman, di sini ada contoh platform digital zakat dan wakaf. Yang pertama ada Kitabisa, yaitu platform crowdfunding terkemuka yang memfasilitasi pengumpulan dana sosial keagamaan. Nah, platform ini tuh menyediakan khusus zakat dan wakaf yang dilengkapi kalkulator zakat serta laporan penyaluran dana secara langsung kepada donatur. Kemudian yang kedua ada dompet duafa. Ini yang sering kita kenal di beberapa platform, yaitu pelopor platform zakat digital yang kini memiliki aplikasi Didi Apps untuk melayani berbagai kemudahan donasi, termasuk zakat mal, zakat fitrah, dan wakaf produktif. Kemudian yang ketiga yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau kita singkat dengan Basnas, di mana aplikasi itu dari lembaga resmi pemerintah yang menyediakan aplikasi Cinta Zakat. Nah, dengan aplikasi ini tuh memudahkan muzaki atau pembayar zakat dalam menghitung, membayar, dan memantau riwayat pembayaran zakat mereka kapan saja. Nah, dari ketiga aplikasi ini tuh bisa kita akses ya teman-teman, bisa kita pilih salah satu. Ini tuh udah familiar semua, yang kita ambil cuma 3 ini sih, sebenarnya banyak sih teman-teman. Oke, bisa di next. Oke, yang selanjutnya ada analisis risiko teknologi digital zakat dan wakaf. Jadi, dengan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Saat ini tuh lembaga siswa mulai kayak memanfaatkan platform digital seperti website, aplikasi, kris, dan crowdfunding syariah untuk mempermudah masyarakat dalam zakat maupun berwakaf. Penggunaan teknologi itu dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, kayak keamanan data pengguna, potensi penipuan digital, kesalahan sistem, hingga rendahnya literasi teknologi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap risiko teknologi digital itu menjadi penting agar pengelolaan zakat dan wakaf tetap aman, terpercaya, dan sesuai prinsip syariah. Baik, yang selanjutnya ada perbandingan platform crowdfunding syariah di Indonesia. Crowdfunding syariah merupakan metode penggalangan dana berbasis teknologi digital yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip Islam. Platform ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Dalam praktiknya, crowdfunding syariah menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wakalah yang telah disesuaikan dengan ketentuan syariah Islam. Selain itu, seluruh kegiatan pendanaan diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI.
Kelebihan utama crowd adalah fokusnya terhadap pemberdayaan UMKM dan sektor real yang sangat membantu pelaku usaha kecil memperoleh modal usaha. Selain itu, sistem pembiayaan dilakukan dengan akad syariah sehingga lebih aman bagi masyarakat muslim. Namun kelemahannya adalah jumlah proyek investasi yang tersedia masih terbatas dibandingkan platform crowdfunding besar lainnya. Selain itu, tingkat popularitas crowd masih belum sebesar platform vintage konvensional sehingga jumlah pengguna aktif relatif lebih sedikit. Next. Nah, yang selanjutnya ada crowd. Crowd merupakan salah satu platform crowdfunding syariah pertama di Indonesia yang berfokus pada pembiayaan sektor UMKM, pertanian, peternakan, dan usaha produktif lainnya. Platform ini menggunakan konsep peer-to-peer financing berbasis syariah sehingga transaksi dilakukan tanpa bunga dan menghindari unsur gharar ataupun maisir. Yang selanjutnya ada Syafiq. Syafiq merupakan platform securities crowdfunding syariah yang menyediakan layanan investasi berbasis sukuk dan saham syariah. Platform ini memfasilitasi investor untuk mendanai bisnis halal dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. Keunggulan Syafiq terletak pada transparansi informasi investasi serta pengawasan syariah yang ketat. Investor dapat melihat laporan bisnis dan perkembangan usaha secara berkala sehingga meningkatkan rasa aman dalam berinvestasi. Selain itu, Syafiq memberikan peluang bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan modal yang relatif kecil. Hal ini membuat investasi syariah menjadi lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh generasi muda. Kekurangan dari platform ini adalah adanya risiko investasi yang tetap harus diperhatikan investor, seperti risiko gagal usaha atau penurunan keuntungan bisnis. Selain itu, masyarakat awam masih belum terlalu memahami konsep securities crowdfunding syariah sehingga edukasi masih diperlukan. Next. Bizarre adalah platform equity and crowdfunding yang menyediakan berbagai pilihan investasi bisnis, termasuk proyek berbasis syariah. Platform ini cukup populer karena menawarkan investasi pada bisnis franchise, kuliner, dan usaha berkembang lainnya. Kelebihan Bizarre adalah variasi proyek investasi yang lebih banyak dibandingkan platform lainnya. Investor juga dapat memilih jenis bisnis sesuai minat dan kemampuan modal yang dimiliki. Selain itu, Bizarre memiliki jumlah pengguna yang cukup besar sehingga peluang penggalangan dana menjadi lebih cepat tercapai. Platform ini juga memiliki tampilan aplikasi yang mudah digunakan oleh pemula. Namun kelemahannya adalah tidak semua proyek yang tersedia benar-benar berbasis syariah secara penuh. Oleh karena itu, investor perlu lebih teliti dalam memilih proyek yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang selanjutnya ada LBS Urundana. LBS Urundana merupakan platform securities crowdfunding yang berfokus pada pembiayaan bisnis halal dan UMKM berbasis syariah. Platform ini menggunakan akad mudharabah dan masyarakat dalam sistem pendanaannya. Keunggulan platform ini adalah komitmennya terhadap pengembangan usaha halal dan ekonomi syariah. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan dianggap lebih adil karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara investor dan pengelola usaha. Kelemahannya yaitu tingkat popularitas platform masih rendah sehingga belum banyak dikenal masyarakat luas. Jumlah proyek pendanaan juga masih terbatas dibandingkan kompetitor lainnya. Next. Untuk perbandingan lainnya itu ada yang pertama seperti yang tadi dijelaskan ya. Tadi ada di perbandingan untuk yang pertama itu ada Kitabisa yang tadi udah dijelaskan. Untuk platform crowdfunding ini tuh fokusnya pada donasi sosial dan kemanusiaan. Jadi Kitabisa itu memiliki jangkauan pengguna yang luas serta layanan berbasis website dan aplikasi digital sehingga memudahkan masyarakat dalam berdonasi secara online. Untuk selanjutnya ada di dompet duafa.
itu juga berfokus pada penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan program kemanusiaan. Nah, untuk dompet duafa ini tuh menyediakan layanan pembayaran digital seperti QRIS, web, dan website. Donasi untuk mempermudah masyarakat menyalurkan bantuannya. Untuk di rumah zakat sendiri itu memiliki keunggulan pada pelayanan digital yang cepat serta program pemberdayaan masyarakat ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, hal ini tuh membuat rumah zakat tidak fokus pada penghimpunan dana saja, tapi juga pada pemberdayaan penerima manfaat. Nah, untuk yang terakhir, Basnas ini juga sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat nasional. Nah, untuk Basnas sendiri ini juga menyediakan layanan pembayaran zakat secara online sehingga lebih praktis dan mudah diakses masyarakat. Next. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini kita lanjut ke lembaga zakatnya yang kemarin kita wawancarai. Di sini kita menggunakan lembaga zakat Persada Jatim. Ini ada profil singkat teman-teman. Untuk websitenya sendiri ada di www.laspersada.org. Terus, Las Persada adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan yang meliputi dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Terus ada DSKL yaitu dana sosial keagamaan lainnya, dan ada CSR yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, adapun pendaya gunaan yakni program pendidikan, program kesehatan gizi, program kemanusiaan, serta program ekonomi dan program dakwah. Nah, Las Persada sendiri itu berpusat di Surabaya dan terdapat 5 kantor cabang. Yang pertama ada di Sidoarjo, kedua di Malang, Jember, Tulungagung, serta Bojonegoro. Serta memiliki mitra juga teman-teman yang tersebar di 39 kabupaten dan kota. Ini ada alamat kantornya teman-teman di Gang Sari Barat 1 nomor 40 Pagesangan ya teman-teman, di dekat rumah saya. Next. Nah, di sini ada struktur organisasinya teman-teman. Mulai dari direktur Las Persada sendiri sampai yang paling bawah. Nah, kemarin kita kebetulan wawancaranya dengan manajer program. Teman-teman bisa dilihat ada Bapak Agustriano SPDSE yang itu teman-teman yang tengah. Oke, bisa di next. Nah, ini setelah kita rangkum teman-teman, di sini ada pertama yaitu pengaruh digitalisasi terhadap donatur. Apa sih pengaruhnya digitalisasi kepada terhadap donatur sendiri? Yang pertama yaitu ada donasi lebih mudah. Nah, penggunaan platform digital ini membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan zakat dan wakaf karena dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga, teman-teman. Kemudian yang kedua ada lebih praktis dan cepat, di mana layanan digital seperti kayak website dan QRIS membantu proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja. Kemudian yang ketiga ada agar menjangkau agensi teman-teman. Nah, teknologi digital ini membantu Lazis Persada Jawa Timur untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z yang lebih aktif menggunakan media digital teman-teman. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan minat donasi, di mana kemudahan layanan digital membuat masyarakat lebih tertarik dan nyaman dalam berzakat maupun berwakaf secara online. Oke, next teman-teman. Oke teman-teman,
Sorry, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada platform digital yang digunakan oleh Las Persada Jadi sendiri. Yaitu yang pertama ada website zakat dan wakaf, di mana dengan website itu sebagai media layanan donasi online sehingga masyarakat dapat berzakat, infak, sedekah, serta wakaf dengan lebih mudah dan praktis. Kemudian yang kedua ada menyediakan pembayaran melalui QRIS yang mempermudah proses pembayaran digital karena donatur yang hanya perlu melakukan scan aja melalui barcode dengan aplikasi pembayaran. Kemudian yang ketiga ada aplikasi Zipro. Zipro ini untuk Amil sendiri teman-teman, untuk karyawan Las Persadanya sendiri. Di mana untuk membantu absensi, pencatatan donasi, pencetakan kwitansi serta pelaporan secara real time. Kemudian yang terakhir yaitu ada layanan digital donasi, di mana platform digital ini membantu lembaga menjangkau masyarakat lebih luas, terutama generasi milenial dan Gen Z teman-teman. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada risiko dan solusi teknologi digital Les Pesada. Jadi yang pertama itu ada risiko kebocoran data donatur zakat dan wakaf. Jadi penggunaan platform digital dalam pengibaran zakat dan wakaf itu kan memiliki risiko kebocoran data apabila server tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Data donatur seperti nama dan nomor telepon dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada ancaman peretasan server, itu dalam sistem crowdfunding, zakat dan wakaf, seluruh data donatur tersimpan secara digital sehingga rentan diretas jika pelindungan server lemah. Hal ini dapat mengganggu keamanan transaksi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anal zakat. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan data donatur. Jadi data pribadi donatur zakat dan wakaf berpotensi dimanfaatkan secara tidak benar, seperti penyebaran nomor telepon atau identitas pengguna apabila keamanan sistem tidak dijaga dengan baik. Lalu ada menurunnya kepercayaan donatur terhadap lembaga zakat atau wakaf. Jika terjadi kebocoran data atau gangguan sistem digital, masyarakat dapat kehilangan rasa percaya terhadap transparansi dan keamanan lembaga. Padahal kepercayaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat dan wakaf secara digital. Lalu yang terakhir ada risiko penggunaan server pihak luar. Jadi berdasarkan hasil wawancara, penggunaan server milik pihak luar itu dinilai beresiko karena seluruh database donatur dapat diakses oleh pihak penyedia server. Hal ini dapat memicu kebocoran data zakat dan wakaf. Next. Selanjutnya, di poin ini ada pembatasan data donatur. Di lembaga hanya meminta nama dan nomor telepon dari donatur umum untuk mengurangi resiko kebocoran. Nah, untuk meminimalisir resiko kebocoran data ini, lembaga hanya meminta data sederhana seperti nama dan nomor telepon bagi donatur umum tanpa meminta NIK. Lalu di poin kedua, menggunakan server sendiri. Lembaga tidak menggunakan server pihak luar agar data donatur tetap aman dan terkontrol. Nah, lembaga mengelola server secara mandiri agar data donatur zakat dan wakaf tetap aman dan tidak tersimpan dari pihak luar. Di poin selanjutnya, yaitu memiliki tim IT internal. Keamanan sistem dijaga langsung oleh tim IT internal lembaga. Pada keamanan sistem digital langsung oleh tim IT internal untuk mengurangi resiko peretasan dan menjaga stabilitas platform. Dan yang terakhir yaitu peningkatan transparansi digital. Pada webs yang digunakan untuk meningkatkan transparansi donasi wakaf dan zakat dan wakaf, lembaga ini memanfaatkan website dan platform digital untuk menunjukkan transparansi penggunaan dana zakat dan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Next. Slide selanjutnya yaitu ada crowdfunding dan afiliasi
afiliasi digital di Lazis Persada Jawa Timur. Pada Lazis Persada Jawa Timur ini menggunakan teknologi crowdfunding sebagai metode penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara online. Pada sistem ini membantu masyarakat berdonasi dengan lebih mudah melalui jaringan internet. Di lembaga ini juga mengembangkan program afiliasi digital untuk membantu penyeberangan program donasi kepada masyarakat luas. Sistem ini memungkinkan pengguna ikut berpartisipasi dalam mempromosikan layanan donasi digital lembaga. Nah, penggunaan yang telah terdaftar akan mendapatkan tautan khusus link referral yang dapat dibagikan kepada teman, keluarga, maupun media sosial untuk mengajak orang lain untuk berdonasi. Nah, jika terdapat transaksi donasi melalui tautan tersebut, afiliator akan memperoleh komisi tertentu dari hasil transaksi yang berhasil dilakukan. Komisi ini akan masuk ke dalam saldo wallet aplikasi dan dapat dicairkan sesuai ketentuan lembaga. Donasi dapat dilakukan melalui transfer bank maupun payment gateway. Setelah pembayaran berhasil, sistem ini akan otomatis mengkonfirmasi transaksi dan mencatat seluruh aktivitas donasi secara digital agar pengelolaan dana tetap transparan. Next. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, teknologi dalam keuangan sosial Islam melalui platform fintech, zakat, wakaf, dan crowdfunding ini syariah telah mengoptimalkan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial secara online, aman, transparan, dan efisien. Secara syariah, transaksi elektronik ini juga diperbolehkan ulama serta diawasi OJK dan DSN MUI. Dengan manfaat utamanya meningkatkan jumlah donatur, memperluas jangkauan mustahik, memangkas birokrasi, serta mendorong inklusi keuangan muslim global. Namun, penggunaan tetap harus memastikan izin resmi, reputasi baik, transparansi, dan keamanan platform. Baik, next. Ini untuk dokumentasi wawancara. Di sini ada narasumbernya untuk Bapak Agus Triyono SED dan ada nama pewawancara Andika Ibrahim Adiwidya dan Feli. Untuk nama penulis hasilnya ada di Faiza dan Sabrina. Nah, oke, baik-baik. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan atau kami kembalikan ke Bapak Fahrul. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Boleh untuk Mas Rahmat. Terima kasih atas kesempatannya telah diberikan waktu untuk bertanya. Jadi pada zakat digital itu kan hukum fikihnya itu sebenarnya kapan akad dianggap sah ya Mbak? Apakah saat tombolnya dibayar, ataukah saat dana masuk rekening amil, atau saat dana diterima mustahik? Lalu jika layanan zakat semakin terdigitalisasi itu, apakah masyarakat lansia, pedesaan, atau miskin digital, pokoknya yang nggak punya HP atau perangkat elektronik untuk online gitu,
semakin terpinggirkan dari ekosistem keuangan sosial Islam. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rahmat. Selanjutnya, Mas Ananda Pradana. Baik, terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Pradana, NIM 090. Izin bertanya, di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat ini, apakah fintech syariah dapat menggantikan peran lembaga zakat konvensional dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta wakaf? Atau justru kolaborasi antara keduanya lebih jauh efektif untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kesejahteraan bagi masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, untuk Mbak Indah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi aku mau tanya, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi ya, kalau saat ini itu pembayaran zakat seperti di platform digital seperti dompet duafa dan lain-lain. Tapi apakah kemudahan teknologi tersebut itu benar-benar mampu meningkatkan jumlah muzaki dan juga dana zakat secara signifikan, atau hanya cuman mengubah metode pembayaran dari manual ke digital saja? Nah, lalu kira-kira itu apa bukti konkret dalam Las Persada yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital itu berhasil memperluas partisipasi masyarakat dalam berzakat? Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Baik, teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusikan pertanyaan teman-teman terlebih dahulu. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Fahrul. Bapak, terima kasih. Minggu lalu ada pertanyaan belum terjawab ya? Ada nggak? Sudah terjawab dari kemarin, Bapak. Oh, sudah dijawab minggu lalu. Oke, ya. Kalau nggak ada, gantian saya ya. Terima kasih ya, presenter ya. Sudah berkunjung ke apa tadi? Las Persada ya. Itu di daerah mana ya? Di Surabaya Selatan, Bapak, di Gayung Sari Barat. Gayung Sari. Oh, dekat sini aja berarti ya? Ya, Daerah Bapak. ini ya. Mungkin kurang lebih 10 menit, Bapak, dari kampus. Hmm. Oke. Ya, cukup menarik ya. Nah, saya sebetulnya yang mau saya ini silakan ditutup dulu. Sebentar. Coba diputar ke belakang, putar ke belakang. Saya tadi mau komen apa ya? Lupa saya. Bisa minta tolong putar ke belakang? Mhm. Ya, lagi. Cek pelan-pelan. Heeh. Terus. Ya, lagi terus. Terus, ya lagi. Ya, lagi. Oke, terus. Ya, terus. Ya, lagi. Terus,
Ya, terus oke, ya. Sudah. Ya, silakan ditutup ya, silakan ditutup. Lupa saya yang apa tadi yang mau saya tanyakan. Nah, silakan ditutup ya, saya mau ganti share. Ya, tadi katanya PC ada pertanyaan belum terjawab ya. Nanti habis ini ya. Ya, oke, sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Ya. Jadi ini beberapa mungkin sama ya dengan teman-teman ya. Karena memang bahasanya ya ini ya. Nah, ini capaian pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, jadi tujuannya ada agar kalian paham platform apa saja ya untuk zakat dan wakaf. Kemudian resiko tadi sudah dijelaskan temanmu ya. Kemudian comparing ya, platformnya itu seperti apa. Pengertian vintage, nah, finansial teknologi, nah, kan gitu ya. Tetapi kalau yang syariah gimana? Nah, bebas bohong, ketidakjelasan, bebas judi online, orientasinya maslahah. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk bayar zakat, wakaf, crowdfunding. Nah, crowdfunding itu apa lagi tuh? Nah, itu kan berarti dari katakan crowd itu kan kumpulan orang-orang gitu ya. Funding berarti orang-orang yang berkumpul untuk mendanai sesuatu. Nah, kan begitu ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga sama temanmu ya, bahwa kalau di lembaga zakat yang tadi ya, apa tadi, Persada tadi ya, nah itu ternyata bikin lebih gampang. Nah, jadi lebih semangat bayar zakat. Nah, kemudian transparan. Kemudian dia juga bisa memonitoring penyalurannya ya. Nah, sehingga jadi lebih efisien, kemudian lebih inklusif ya. Ini yang sering digeluti orang ya, inklusivitas ya. Inklusivitas itu kan kebalikan dari eksklusivitas ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu biar keuangan syariah itu enggak eksklusif kan begitu ya. Tidak hanya dipakai oleh orang-orang yang ngerti syariah saja. Kan begitu. Maksudnya adalah biar dia inklusif, biar dia itu kan Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Jadi biar semua orang itu tahu gitu ya. Keuangan syariah itu kayak apa sih? Nah, kan begitu ya. Nah, ini contohnya adalah apa ini contohnya ini? Mana tulisannya ya? Kok nggak ada ya? Oh, ini gerakannya Bank Indonesia ya. Nah, pembayaran zakat fitrah online di tengah pandemi. Oh, ini dulu ya. Dulu pas lagi musim COVID. Nah, platform fintech-nya apa saja? Jadi memang kebanyakan itu, ya kan, mereka adalah LPZ, kan begitu ya, yang ya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman sekarang, kan begitu ya, yang semuanya harus online, gitu ya. Jadi yang punya platform ya LPZ yang sudah
lama kan gitu ya, kayak Basnas, DD, Rumah Makan. Nah, kalau kita bisa itu kan dia ini ya, crowdfunding ya, dia crowdfunding. Nah, fiturnya tadi juga sudah dijelaskan temanmu ya, ada kalkulator zakat. Nah, nanti kalian bisa coba ya, kalian punya uang berapa ya, terus just pokoknya dihitung. Utangnya juga berapa. Nah, itu bisa. Sekarang enak ya. Nggak usah nanya start ya. Sudah ada kalkulatornya. Bisa juga pakai kris. Eh, Kalau yang wakaf apa? Ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang juga bisa ya toh. Wakaf produktif, investasi akhirat, manfaat tiada akhir. Ya. Ini kemarin saya ambil dari mana ya? Ini kalau nggak salah dari KNKS juga ya, KNKS ya. Nah, crowdfunding syariah bisa untuk membiayai UKM. Nah, akadnya apa? Mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Wakalah itu kalau kalian bingung dari kata wakil, kan gitu ya, diwakilkan. Qardul Hasan berarti pinjaman yang nggak pakai bunga. Artinya kalian hanya mengembalikan pokoknya saja. Ya. Tapi Qardul Hasan itu biasanya untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Maksudnya kalau kalian cukup mampu, kalian pasti nggak akan diarahkan ke Qardul Hasan. Pasti pakai akad yang lain. Kalau kalian dianggap mampu ya. Contohnya ada Kita Bisa. Ini crowdfunding ya. Dia sangat populer ya. Nah, kemudian ada amanah, ada etis, ada alami dengan fokusnya masing-masing ya. Kalau ini Kita Bisa ini ya. Kita bisa. Ini gambarnya ini Kita Bisa ya. Biasanya kalau Kita Bisa itu ini ya. Kalau dulu itu dia sangat terkenal untuk membantu orang yang misalkan apa mau operasi kan gitu ya, nggak punya biaya. Nah, itu biasanya gitu. Ini tadi sudah dijelaskan temanmu ya bahwa teknologi digital sekarang nyaman kayak begitu ya, cepat, tapi juga ada resikonya ya. Resikonya yaitu ada data leak kan gitu ya, ada fraud, cyber attack. Nah, gimana solusinya? Enkripsi data ya, kayak kalau di apa WhatsApp itu kalian harus memasukkan dua dua apa itu namanya ya, dua autentifikasi kan gitu ya. Contohnya kan gitu ya, dua two factor authentication ya, pakai wajah atau pakai biometrik, terus pakai PIN, kemudian di audit sistemnya, kemudian pakai blockchain. Kalau resiko syariahnya harus ada DPS-nya, apakah dia patuh dengan fatwa atau tidak. Transparansinya juga penting. Ini contohnya ya. Kita bisa crowdfunding tadi ya. Kemudian amanah ini ke UKM. Kalau kita bisa sosial. Kalau alami bisnis. Keunggulan crowdfunding. Mempermudah akses modal ya. Nanti kita mau coba buka salah satu
ini ya, P2P ya, peer to peer-nya ya. Kalau ini Basnas ya, Basnas dia sudah bisa ya membayar pakai aplikasi-aplikasi e-commerce ya, kan bisa pakai, kita bisa pakai Blibli, Lazada, Tokopedia. Wah keren ya. Memang kita harus acungi jempol Basnas ya. Tantangannya, tadi ditanyain sama teman-teman kan, terus kalau mbah saya nggak punya HP gimana? Nah, kan, literasi, kan, gitu. Keamanan cyber, regulasinya juga nanti berkembang. Persaingan, nah persaingan, apakah soalnya nggak terlalu populer kan ya, yang syariah itu ya. Sekarang kan orang masih ini sama Shopee Pay Later, nah, kan gitu ya, atau apa namanya, yang pinjol-pinjol itu ya, apa itu. Saya dulu pernah ya pakai pinjol itu ya, memang sengaja ya, pengen tahu gimana tuh pinjol itu ya. Nah, ternyata mereka kan ini ya, apa namanya, mereka itu bisa meneror ya kalau Anda gagal atau telat bayar ya. Nah, pertama yang diteror kan kalian dulu ya. Tetapi dalam banyak kasus kalau kalian misalkan sembunyi, HP-mu dimatikan gitu ya, mereka itu bisa meneror keluargamu. Kan gitu ya. Bahkan ya, ada dosen ya yang diteror pinjol karena yang pinjam mahasiswanya. Gimana coba ya? Kan, makanya hati-hati ya. Jangan sampai kalian minjemin KTP ya ke orang lain ya. Nah, itu bahaya banget tuh ya. Ya, kesimpulannya adalah fintech mempermudah zakat, wakaf, crowdfunding, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sangat berpotensi. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini ada, mana tadi tak buka ya. Nah, ini contohnya ya. Ada etis. Nah, keren kan? Apa ini etis ya? Ternyata dia adalah platform permodalan P2P, peer-to-peer syariah ya. Imbal hasil hingga 24% kalau Anda jadi pemodal. Oh, ini ternyata Anda bisa jadi pemodal. Bisa jadi yang menerima modal. Nah, kan gitu ya. Nah, ini ternyata ada profilnya. Profil etis sebagai peer-to-peer financing. Cara kerjanya. Terus kalau Anda ingin eh, bekerja di sini juga ada. Wah, akad-akad dan biaya yang ada di etis. Wah, ini ya. Macam-macam ternyata ya. Ada artikel seputar dunia finance. Terus frequently FAQ itu apa ya singkatannya? Frequently asked question. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanya. Kemudian ada agenda. Gimana resikonya? Wah, lengkap sekali nih ya. Nah, ini tadi ada TKB 90, 32%. Apa ini? Nah, ini anu ya, ini menghitung bagaimana tadi ya? Menghitung tingkat keberhasilan ya, kalau nggak salah ya. Ini yang hitung OJK kalau nggak salah, yang itu OJK ya. Nah, sekarang kita ganti ke amanah ya, amanah ya. Nah, di sini ada tuh
Kalau 390 maksudnya apa? Oh, di sini ada ya. Tuh, tingkat keberhasilan 90 hari. Nah, dalam rangka menjalankan prinsip transparansi OJK, kan gitu ya. Semakin tinggi persentase TKP 90 yang dimiliki penyelenggara, semakin baik pula dalam menjalankan layanan. Nah, dia ternyata dia keren sekali nih si Amana ini ya. Nah, kan, oh dia punya mitra beberapa koperasi ya. Kemudian dia, oh ini ya, pembiayaan proyek 30 juta. Nah, pembiayaan modal kerja di 5 miliar. Oh, wah ini macam-macam ini. Tuh kan. Tuh, bagi hasilnya berapa? 96.000 per tahun. Ya, PA itu kan per annum ya. Per annum itu berarti per tahun. Ya, memang kalau bagi hasil ya segini kan ibaratnya kalian kan uang nganggur ini ya. Uang nganggur daripada nggak diputar kamu ini ya. Kalau pengen cepet ya jangan modalin orang ya, usaha sendiri kan gitu. Nah, ini apa ini? Biro perjalanan wisata, berbagi makanan sehat untuk UKM, terkumpul 3%, 260 juta. Oh, patungan makan gratis. Oh, oke. Terus apa lagi nih? Ada apa lagi tadi? Oh, kok masih COVID ya, jadul sekali ya. Ya, jadi ini saya kasih contoh dari dua ini saja ya. Cuman ya itu masalahnya ya. Kalau yang syariah itu belum sepopuler yang biasa ya. Belum sepopuler yang biasa ya. Kalau sosial memang yang populer itu kita bisa itu sangat populer ya. Oke, minggu lalu ada pertanyaan belum terjawab, silahkan dijawab oleh kelompok yang minggu lalu ya. Gimana? Sudah siap atau belum? Ya, jadi ini adalah pertemuan terakhir ya untuk pelajaran kita semester ini ya, karena minggu depan sudah beleh kambing ya, dan minggu tenang. Habis itu UAS ya. UASnya seperti apa? Nah, saya juga belum bikin soal ya. Tapi kan nggak usah susah-susah ya. Kita bikin happy-happy saja ya. Oke, kalau belum siap ya nanti dijawab di ini ya. Nanti tolong pertanyaan dari teman-temanmu itu, kalau kalian sebagai presenter ya, pertanyaannya ditulis dan jawabanmu apa, lampirkan di slide terakhir Anda ya. Dilampirkan di slide terakhirmu ya. Nanti dikumpulkan semua slide ya. Oke, begitu ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya kelas kita. Sepertinya tidak, Bapak. Gimana? Berarti untuk pertanyaannya itu dimasukkan ke PowerPoint-nya masing-masing nih, Bapak, di slide belakang. Iya, betul. Kan setiap kelompok kan pasti ada yang tanya kan. Taruh di slide paling belakang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya tidak Bapak tahu. izin bertanya. Silakan. Mari. Ini terkait OS-nya bagaimana ya, Bapak? Apa?
Untuk terkait UAS Bapak, bagaimana sistemnya? Ya, saya belum bikin soal ya. Yang pasti online ya, yang pasti online ya. Insya Allah online, nggak offline ya. Hari gini sudah nggak zaman lah ya, nungguin orang ngerjain di meja ya. Gimana? Ada lagi? Saya Bapak, untuk absensinya Bapak masih banyak yang kosong soalnya. Oke, ya. Kalau yang offline kan ini ya, biasanya saya absen langsung ya. Nah, kalau yang online ini eh, saya anggap masuk semua yang online ya. Nanti saya rekapnya ya. Jangan khawatir ya. Baik Ada Bapak. lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu semester depan ya, insya Allah ya. Saya nggak tahu nanti saya ngajar kelasmu lagi atau tidak ya, mungkin di pelajaran yang lain, atau mungkin memang saya nggak kebagian di kelasmu, tapi kelas yang lain ya. Yang pasti tetap semangat ya toh. Dan tetap belajar ya. Dan tetap belajar. Nanti akan saya share soal UASnya seperti apa ya. Tapi saya belum bikin ya. Nyantai saja ya. Kan masih ada minggu penuh dengan ketenangan ya. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. PJ juga presenter ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kalau ada yang salah itu dari saya ya. Kalau ada yang benar itu dari Allah SWT ya. Sampai ketemu semester depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Iya, Bapak. selamat Terima kasih ujian Bapak. ya.